Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemenuhan tugas keperawatan kritis kali ini, saya perwakilan dari kelompok 2 3B Prodi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Di sini kami akan membahas mengenai kasus kolik renal dan bagaimana asuhan keperawatannya. Berikut untuk anggota kelompok kami. Lanjut saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu apa sih kolik renal itu? Kolik renal berasal dari dua kata, yaitu kolik dan renal. Kolik yang berarti nyeri visceral akibat spasme otot, dan renal adalah ginjal. Untuk definisinya sendiri, kolik renal adalah suatu nyeri hebat pada pinggang yang disebabkan oleh karena batu di ureter atau pelvis ureter, atau sering disebut urolithiasis. Kolik renal adalah rasa sakit yang disebabkan oleh batu pada saluran kemih. Rasa sakit bisa berasal dari mana saja di saluran kemih. Dapat disimpulkan dari pengertian di atas, jadi kolik renal adalah nyeri hebat yang dirasakan karena adanya spasme otot pada area ginjal. Untuk klasifikasi kolik renal sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama ada kolik renal tipikal. Dalam kolik renal tipikal ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase akut atau onset. Ciri-ciri dari fase akut ini yang pertama ada serangan secara tipikal terjadi pada pagi atau malam hari sehingga membangunkan pasien dari tidurnya. Jadi dalam fase ini bisa terjadi pada pagi hari maupun malam hari. Yang kedua, nyerinya perlahan. Yang ketiga, dimulai dari pinggang menjalar ke sisi bawah sampai paha. Untuk waktunya biasanya berlangsung selama 1-2 jam. Untuk fase yang kedua yaitu fase konstan atau plateau. Ciri-ciri dari fase ini yaitu saat nyeri telah mencapai intensitas maksimum, nyeri akan menetap sampai pasien diobati atau hilang dengan sendirinya. Jadi, mau pasien ini belum diobati ataupun sudah diobati, nyeri ini bakal hilang dengan sendirinya. Yang kedua yaitu fase ini biasanya berlangsung 1-4 jam, tetapi fase ini bisa bertahan lama hingga 12 jam. Yang ketiga yaitu fase hilangnya nyeri atau relief. Ciri-ciri yang pertama, pada fase terakhir ini nyeri hilang dengan tiba-tiba atau cepat. Terus yang kedua yaitu pasien kemudian dapat tidur, terutama jika diberikan analgesik. Fase ini berlangsung cuma 1,5 jam sampai dengan 3 jam saja. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu kolik renal atipikal. Etiologi kolik tipikal bisa juga menyebabkan kolik atipikal ini. Obstruksi pada kolik dapat menyebabkan nyeri pinggang yang lebih ringan. Nah, bedanya itu nyerinya itu lebih ringan tetapi episodik, jadi ada rentan waktunya. Selanjutnya ada etiologi kolik renal. Seperti yang didefinisi tadi, kalau kolik renal itu disebabkan karena ada sumbatan batu urolithiasis tadi ya. Nah, jadi etiologi kolik renal itu yang pertama pasti ada batu ginjal, yaitu penumpukan batu pada kandung kemih sehingga melebar ke ureter lalu mengakibatkan nyeri tersebut. Yang kedua ada faktor endogen, ini contohnya ada faktor keturunan, jenis kelamin, dan ras. Untuk yang ketiga ada faktor eksogen, contohnya ada pekerjaan, diet, keadaan ekonomi, suhu, infeksi, dan obat-obatan. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari kolik renal. Jadi di sini tuh bagaimana sih gambaran klinis dari pasien yang mengalami kolik renal tersebut? Yang pertama ada rasa sakit yang hebat di sepanjang sisi tubuh antara tulang rusuk dan pinggul atau perut bagian bawah ya. Yang kedua rasa sakit yang menyebar ke punggung atau pangkal paha. Yang ketiga pasien mengalami mual dan muntah, nyerinya hilang timbul, rasa sakit saat buang air kecil, dan bahkan disertai adanya darah dalam urin keruh dan berbau. Terus selanjutnya ada keluar potongan batu kecil di dalam urin karena tadi disebabkan karena batu ginjal. Kemudian kebutuhan mendesak saat buang air kecil dan disertai dengan demam. Lalu komplikasi apa yang terjadi jika kolik renal ini tidak segera ditangani? Yang pertama ada obstruksi yang menyebabkan hidronefrosis. Hidronefrosis itu jadi di dalam ginjal itu terjadi penumpukan cairan. Yang kedua ada infeksi ya. Mohon maaf itu tulisannya typo, harusnya itu infeksi tapi jadi inspeksi. Yang ketiga ada gangguan fungsi ginjal.
kemudian perdarahan, dan yang terakhir biasanya pada laki-laki terdapat impoten atau gangguan fungsi ereksi. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. Untuk pemeriksaan diagnostik yang pertama itu ada urinalisa. Dalam pemeriksaan ini biasanya digunakan untuk menegakkan suatu diagnosa kolik renal dan untuk mengeksklusi infeksi. Dalam pemeriksaan ini biasanya ditemukan hematuria. Yang kedua ada fotopolos abdomen. Fotopolos ini dapat mengidentifikasi penyebab kolik renal jika ditemukan klasifikasi di lokasi nyeri sesuai keluhan. Kemudian yang ketiga ada IVP atau intravenous pyelography. IVP dapat mengidentifikasi batu, yaitu untuk melihat berapa besar sih ukuran batu tersebut dan lokasinya di mana, radiodensitasnya bagaimana, dan juga kondisi sekitarnya seperti anatomi valve vocalises, derajat obstruksi, ataupun fungsi renal kontralateral. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu ada USG atau ultrasonografi, CT scan, dan MRI. Selanjutnya untuk penata laksanaan medis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penanganan secara simptomatik atau penanganan awal dari gejala kolik renal tersebut. Biasanya pasien akan diberikan obat golongan NSAID, kemudian analgesik, obat antiemetik, dan obat antispasmodik. Selanjutnya yang kedua yaitu penanganan kausal. Penanganan kausal ini penanganan sesuai penyebab yang terjadi. Jika karena infeksi, maka diberikan antibiotik. Jika ada batu, maka penanganan sesuai dengan penata laksanaan batu saluran kencing tersebut. Bisa dengan pembedahan. Berikut untuk patofisiologi kolik renal. Kolik renal terjadi oleh karena peningkatan tekanan dinding dan peregangan dari sistem genitourinari. Peningkatan tekanan pelvis renal oleh karena obstruksi beberapa batu akan menstimulasi sintetis dan pelepasan prostaglandin yang secara langsung menyebabkan spasme otot pada ureter tersebut. Jadi peningkatan tekanan di saluran kemih ini serta peningkatan tekanan aliran darah dan kontraksi otot polos uretra merupakan mekanisme utama timbulnya nyeri atau kolik ini. Berikut pathway kolik renal dan beberapa masalah keperawatan yang muncul seperti nyeri, retensi urin, intoleransi aktivitas, defisit nutrisi, ketidakefektifan pola nafas, dan kurangnya pengetahuan atau defisit pengetahuan. Selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus kolik renal. Berikut untuk identitas pasiennya. Nama Tuan R, umur 40 tahun, masuk rumah sakit tanggal 9 Februari 2021 jam 10.30. Dilakukan pengkajian saat itu juga tanggal 9 Februari 2021 pukul 11.50 waktu Indonesia Barat dengan diagnosa medis kolik renal. Untuk riwayat kesehatan, pada keluhan utama klien mengeluh sakit perut kanan bagian bawah. Riwayat kesehatan sekarang, klien datang ke IGD RSUD Dr. Muwardi Surakarta diantar oleh keluarganya pada Selasa 9 Februari 2021 pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Dengan keluhan nyeri perut bagian kanan bawah, nyeri yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk, nyeri menjalar ke bagian pinggang, paha, dan ekstremitas bawah. Klien mengatakan nyeri sangat hebat dengan skala 6. Nyeri berkurang apabila klien mengkonsumsi obat. Nyeri bertambah apabila klien tidak mengkonsumsi obat atau reaksi obat sudah habis. Nyeri disertai dengan nokturia sebanyak 6 kali, nyeri ulu hati, dan pusing. Untuk riwayat kesehatan yang lalu, klien mengatakan selama 4 bulan ke belakang sangat jarang sekali minum, sedangkan nyeri baru dirasakan 2 minggu ini. Riwayat kesehatan keluarga dari keluarga sendiri, ayahnya menderita hipertensi, sedangkan keluarganya tidak ada yang memiliki penyakit keturunan yang lain seperti diabetes mellitus. Berikut untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umum, tanda-tanda vital, dan antropometrinya tidak ada kelainan ya, tidak ada yang abnormal. Sedangkan pada pemeriksaan head to toe ditemukan hasil abnormal pada abdomen, yaitu saat dipalpasi terdapat nyeri tekan pada perut bagian kanan bawah atau lumbal dekstra. Yang kedua pada genitalia dikarenakan nyeri akibat pasien mengalami miksi yang tidak tuntas. Untuk pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi, semua hasilnya normal, tidak ada nilai abnormalnya.
Untuk penata laksanaan medisnya sudah diberikan infus RL dengan 20 tetes per menit, ranitidin 2 kali 1 ampul, ketorolak 3 kali 1 tablet, spasminal 3 kali 1 tablet, dan domperidon 3 kali 1 tablet. Selanjutnya untuk analisa data, pada diagnosa yang pertama ditemukan data fokus. Untuk data subjektifnya, klien mengatakan nyeri perut bagian kanan bawah dengan skala nyeri sedang. Untuk data objektifnya sebagai berikut. Etiologinya di sini dikarenakan nyeri kolik. Untuk masalah keperawatannya nyeri akut. Selanjutnya untuk diagnosa yang kedua, data subjektifnya klien mengatakan sudah 6 kali BAB pada malam hari. Data objektifnya ada inkontinensia urin berlebih dan nokturia. Dan ditemukan masalah keperawatan retensi urin. Etiologinya dikarenakan ada peningkatan tekanan hidrostaltik dan distensi pada ureter tersebut. Untuk diagnosa keperawatan yang muncul, yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan nyeri kolik, yang kedua ada retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan hidrostaltik. Untuk intervensi keperawatan pada diagnosa pertama yaitu nyeri akut, yang jelas yaitu sudah pasti untuk memanajemen nyeri tersebut dengan tujuan tingkat nyerinya menurun, status kenyamanan pasiennya meningkat. Nah, berikut untuk rencana keperawatannya, observasi terapeutik, edukasi dan kolaborasinya sebagai berikut. Dan untuk intervensi keperawatan pada diagnosa yang kedua, retensi urin, yaitu manajemen eliminasi urin dengan kriteria hasil eliminasi urinnya membaik, sensasi berkemihnya menurun, nokturia menurun, disuria menurun, anuria menurun, distensi kandung kemihnya juga menurun. Berikut untuk rencana tindakannya, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi seperti berikut. Selanjutnya pada implementasi keperawatan untuk hari pertama dilakukan dari jam 9 sampai jam 11. Yang pertama ada manajemen nyeri observasi, yaitu memonitor keadaan umum, memonitor tanda-tanda vital, mengidentifikasi lokasi karakteristik dan kualitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Selanjutnya, terapeutiknya memberikan teknik non-farmakologi dengan kompres hangat untuk mengurangi nyeri, dan edukasinya jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Untuk kolaborasinya di sini kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi yang diberikan infus RL 20 TPM, ranitidin 2 kali 1 ampul, ketorolak 3 kali 1 tablet, spasminal 3 kali 1 tablet, dan domperidon 3 kali 1 tablet. Dan yang kedua, manajemen eliminasi urin untuk diagnosa retensi urin. Yang pertama ada memonitor keadaan umum, memonitor TTV, mengidentifikasi tanda dan gejala retensi urin. Kemudian terapeutiknya mencatat waktu haluran berkemih, dan edukasinya menganjurkan klien untuk tidak banyak minum menjelang tidur. Selanjutnya tahap evaluasi untuk mengetahui catatan perkembangan pada pasien. Di sini kalau dilihat itu pasien belum mengalami perubahan ya dari data subjektif dan objektifnya, sehingga masalah belum teratasi, dan lanjutkan intervensi sama seperti yang direncanakan sebelumnya tadi. Untuk catatan perkembangan yang kedua, di sini sudah sedikit ada perubahan, yaitu klien mengatakan BAK pada malam hari sebanyak 3 kali, yang sebelumnya itu klien BAK di malam harinya itu sebanyak 6 kali. Selanjutnya untuk asesmennya, masalah teratasi sebagian, dan planningnya melanjutkan intervensi, memonitor KU, memonitor TTV, identifikasi dan tanda gejala lagi. Anjurkan klien untuk tidak banyak minum menjelang tidur. Sekian pembahasan kasus dan asuhan keperawatan pada pasien dengan kolik renal dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan pemaparannya kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.